Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang cukup menarik tentunya terkait P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini ada judul artikel dari jpnn.com yang cukup menarik perhatian kami, yaitu terkait jumlah formasi P3K 2022 tak mengacu usulan Pemda, guru honorer pasti gembira. Nah, jika seandainya betul-betul ini direalisasikan bahwasanya jumlah formasi P3K 2022 tak mengacu usulan Pemda, maka secara otomatis ini menjadi kabar gembira ya untuk rekan-rekan guru honorer, dan semoga saja jumlah formasi P3K 2022 tak mengacu usulan Pemda mudah-mudahan direalisasikan. Baik, kita coba sama-sama simak informasinya. Berita ini dirilis hari ini Selasa 29 Maret 2022, yang mana judul informasinya adalah jumlah formasi P3K 2022 tak mengacu usulan Pemda, guru honorer pasti gembira. Wow, tentunya ini menjadi kabar gembira yang luar biasa ya jika betul-betul direalisasikan. Nah, mudah-mudahan betul-betul direalisasikan, karena kita ketahui bersama terkait regulasi P3K 2022 itu masih digodok oleh Kemenpan RB bersama dengan Kemendikbudristek. Nah, di sini kita lihat dilansir di jpnn.com, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB itu akan memaksimalkan jumlah formasi P3K tahun 2022. Tentunya ini menjadi kabar yang luar biasa teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan juga, kalaupun jumlah formasi P3K 2022 yang diusulkan pemerintah daerah minim, Kemenpan RB akan menetapkan kuota sesuai kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi solusi sih sebenarnya. Andaikan misalkan Pemda mengajukan atau mengusulkan formasi minim, maka kalau regulasi ini betul-betul dilaksanakan, kalau misalkan regulasi yang digodok Kemenpan RB bersama Kemendikbud sesuai bahwasanya jumlah formasi P3K tak mengacu usulan Pemda, maka tentunya Kemendikbudristek itu bisa menetapkan kuota ya, bisa menetapkan kuota tentunya sesuai dengan kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Misalkan ya, jadi dimisalkan saja dulu karena belum ada informasi istilahnya juknis resminya ya. Ini masih dalam tahap regulasi. Misalkan dari pihak daerah mengusulkan 10 kuota guru honorer. Nah, kalau misalkan kuota ini dirasa minim dan tidak sesuai dengan keinginan atau porsi penetapan dari Kemdikbudristek, dan misalkan Kemendikbudristek membutuhkan 100 guru, maka Kemenpan RB itu menetapkan kuota sesuai kebutuhan Kemendikbudristek, berarti mengambil yang 100 ini. Otomatis juga sudah mengcover yang 10 ini. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira. Kita doakan semoga betul-betul direalisasikan nantinya di seleksi P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan ya, Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alex Denny mencontohkan jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya, tetapi Kemendikbudristek butuh 100, maka formasi yang ditetapkan itu adalah 100 ya. Jadi tetap mengcover yang 10 dari usulan Pemda. Tetapi kalau Kemendikbud butuh 100, maka Kemenpan RB mengambil yang 100 jika betul-betul direalisasikan. Mudah-mudahan amin. Kemudian di sini dikatakan mengapa ya, alasannya kenapa seperti itu? Mengapa? Karena anggarannya sudah disiapkan, ujar Denny dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Panja Formasi GTK P3K 2022 Komisi 10 DPR RI. Seperti itu. Dijelaskan Kemenpan RB bersama Kemendikbudristek masih menggodok regulasi P3K 2022.
yang kami katakan bahwa sampai saat ini Kemenpan RB bersama dengan Kemendikbudristek itu masih menggodok regulasi seleksi P3K 2022. Namun kedua instansi tersebut memastikan bahwasanya pengadaan P3K atau P3K 2022 lebih mengakomodir tenaga honorer. Wow, jadi terutama bagi rekan-rekan guru yang sudah terdata di Dapodik dan sudah mengabdi lama, tentunya juga memprioritaskan guru honorer yang lolos passing grade tanpa formasi. Wow, ini tentunya menjadi kabar gembira teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwasanya seleksi P3K guru menggunakan metode observasi dan background check ya. Jadi ini ada istilah baru ya, bahwasanya untuk seleksi P3K guru itu menggunakan metode observasi dan background check. Artinya rekrutmen P3K guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar baru. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak akan ada gap, akan ada kelompok tersendiri ya, baik antara honorer ataupun pelamar baru. Mudah-mudahan direalisasikan. Amin. Nah, di sini dikatakan juga teman-teman, di sini dikatakan juga bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun yang belum lulus PG dan belum sempat ikut seleksi P3K 2021 akan diberikan kekhususan. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 atau belum pernah mengajar. Nah, ini yang fresh graduate ya. Ya, jadi nantinya itu akan ada nilai plus ya bagi teman-teman guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun. Mudah-mudahan regulasinya nantinya seperti itu. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Nah, di sini dilanjutkan lagi teman-teman ya. Prinsipnya proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 akan dibedakan. Beliau menambahkan, terlepas dari kualitas honorer, tetapi pemerintah tidak menutup mata dengan pengabdian mereka yang sudah lama. Wow, mantap. Bagaimanapun guru honorer telah mengajar anak didiknya hingga lulus dan akhirnya punya kedudukan di birokrasi. Itu sebabnya, ujar Denny, pada seleksi P3K 2022 honorer mendapatkan kekhususan. Salah satunya dengan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Kalau komponen masa kerja ini dimasukkan dalam pengaturan seleksi P3K nantinya, ini tentunya menjadi kabar gembira yang luar biasa dari rekan-rekan guru yang sudah mengabdi lama di sekolah dan terdata di database Dapodik Dasmon. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu informasi kami terkait jumlah formasi P3K 2022 tak mengacu usulan Pemda guru honorer pasti gembira. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.